dimulai. Berdoa selesai. Oh iya, Ibu mau tanya ada yang nggak masuk ke hari ini atau hadir semua? Ada semua. Oke, siap. Semangat kan ya belajar hari ini ya? Semangat dong, harus semangat. Oke, nah sebelum kita mulai masuk ke materi, Ibu mau pretest dulu nih untuk mengetahui kesiapan kalian belajar hari ini. Apakah kalian ada membaca materinya atau tidak? Silahkan di scan di layar dulu. Sudah semua materinya? Oke, karena sudah semua. Nah, kita kan minggu kemarin ada belajar apa ya? Masih ingat? Tentang laju reaksi. Minggu kemarin tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Masih ingat nggak apa faktor-faktornya? Ada berapa kan? 4 ya? Nah, apa yang pertama? Suhu, ya, temperasi, terus terus terakhir katalis. Nah, kalau dari gambar ini kira-kira apa ya faktor yang mempengaruhinya? Suhu. Nah, yang pertama ada es teh, yang kedua ada teh hangat. Kalau misalkan kalian membuat es teh pakai gula atau teh hangat pakai gula, mana yang lebih cepat larut gulanya? Teh hangat. Kenapa tuh? Karena suhunya lebih tinggi. Jadi suhu itu juga mempengaruhi laju reaksi. Semakin tinggi suhunya, semakin cepat laju reaksinya. Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah melanjutkan materi minggu kemarin. Kalau kemarin kan faktor-faktor yang mempengaruhi, kalau sekarang kita akan yang pertama ada menentukan order reaksi, kemudian yang kedua nilai tetapkan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Sebelum masuk ke materi itu, ini kan tujuannya untuk menentukan order reaksi dan tetapkan laju reaksi. Nah, manfaatnya tuh kita belajar materi laju reaksi ini. Kalian pernah nggak berobat ke dokter? Dikasih resep obat kan? Dan di obatnya itu ada petunjuk penggunaannya. Misalkan obat ini dikonsumsi 3 kali sehari setelah makan atau per 6 jam, per 8 jam. Nah, itu ada fungsinya juga. Jadi laju reaksi ini juga mempermudah di bidang kesehatan khususnya untuk obat-obatan, di mana dokter itu dapat memperkirakan laju reaksi dari obat itu dicerna dalam tubuh. Jadi kita bisa dokter itu bisa memperkirakan, oh nanti obat ini berapa jam untuk bisa dicerna dan nanti bisa dikonsumsi kembali. Nah, itu manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Selebihnya banyak sih, nanti kalian harus coba searching ya di Google ya untuk manfaat selainnya. Nah, untuk materi yang ini, yang pertama kita masuk ke stimulation dan problem statement. Dari gambar ini apa yang muncul di pikiran kalian? Ada grafik, ada data percobaan. Yang pertama, grafik yang paling kiri ada grafik mengenai laju reaksi dan konsentrasi. Itu kan barisan konstan ya. Nah, apa tuh maknanya? Tidak ada perubahan. Nah, oke, yang kemudian yang ini, yang grafik yang kedua, konsentrasinya naik, konsentrasinya turun, waktunya bertambah. Oke. Nah, ini akan kita pelajari di materi hari ini. Jadi untuk apa sih kaitannya grafik ini dengan order reaksi? Nah, kita akan pelajari bersama, kita akan berdiskusi dan membentuk kelompok. Nanti akan saya bagikan KPU-nya. Jadi mohon anak-anak Ibu dibagi dulu kelompoknya menjadi 2 kelompok besar, sebelah kanan, sebelah kiri. Diatur tempat duduknya. Bisa di belakang dulu saya. Oke, sudah siap kelompoknya. Yang sebelah kanan Ibu kelompok 1, sebelah kiri Ibu kelompok 2. Ini KPD-nya. Ibu pindah dulu ya katanya. Nah, ini akan saya jelaskan dulu mengenai petunjuk penggunaannya. Ini ada petunjuk pengisiannya, nanti akan silakan baca. Kemudian di sini ada beberapa isian, ada beberapa kayak semacam latihan soal yang akan kalian isi.
Nah, pertama ini ada problem setnya seperti yang di gambar ini. Nanti kalian isi apa sih yang ada di pikiran kalian setelah melihat ini, tulis aja. Kemudian ada data collection. Di sini ada barcode. Nanti kalian scan untuk melihat materinya. Nanti materi ini akan membantu kalian untuk mengerjakan AKPD-nya. Ya, isi aja sampai ke generalisasi untuk yang apa kesimpulannya. Ya, jelas? Oke, dimulai dari sekarang ya. Jangan lupa ditulis identitas kelompoknya ya. Anggotanya siapa, kelompok berapa, kelas berapa. Oke? Bagaimana? Ada kesulitan Pak? Bisa discuss Pak? Bisa. Kalau misalkan kalian dari scan barcode itu kurang materi bisa juga ya. Kalian bisa sebebas mungkin mencari literatur, bisa mencari referensi mengenai materi reaksi organisasi. Kelompok 1 bagaimana? Aman? Oke, karena waktu diskusi sudah habis, Ibu mau kelompok 1 untuk memaparkan hasil yang sudah ada, yang sudah didiskusikan. Baik, ini akan kelompok 1 akan menuliskan dan memaparkan hasil diskusinya. Mohon untuk kelompok 2 diperhatikan apakah ada yang berbeda atau yang keliru, nanti bisa disampaikan ya. Silakan. Nah, ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1 mengenai organ reaksi untuk reaksi langka. Boleh pinjam KPD-nya dan KPD-nya. Nah, di sini mereka mendapatkan hasil untuk organ reaksi itu adalah 2. Kelompok 2 bagaimana? Sama atau ada yang berbeda? Sama. Nah, caranya bagaimana menghitung organ reaksi itu? Di sini kan ada data tabel percobaan. Di sini kelompok 1 itu menggunakan data percobaan pertama dan kedua. Untuk menghitung order reaksinya itu kita lihat dulu. Misalkan kita mau yang A, kita lihat dulu di tabel mana konsentrasi B yang sama. Kalau kelompok itu kan namanya percobaan ada 2, berarti yang kita lihat yang konsentrasi B ini kan 0,2 dan 0,2 sama kok berarti. Nah, nanti kita masukkan konsentrasi A-nya 0,01 per 0,02 dipangkatkan dengan X atau order reaksi A-nya. Lalu sistem seperti ini ya, jadi mendapatkan hasil order reaksi untuk yang konsentrasi A adalah 2. Sama kan seperti kelompok 2? Sama. Oke. Terima kasih Agnes. Beri tangannya dulu. Nah, untuk yang order reaksi B, silakan kelompok 2. Bawa LKPD-nya. Caranya sama ya. Kalau untuk menentukan order reaksi B berarti kita lihat dulu data percobaan mana yang konsentrasi A-nya sama. Nanti bisa dieliminasi dan bisa dihitung order reaksi untuk yang B-nya. Dua mendapatkan hasil untuk order reaksi B adalah 1. Dari kelompok 1 apakah sama jawabannya? Sama. Baik ya. Jadi pengerjaannya sama ya, cuma bedanya kita melihat data mana yang sama di kedua berapa gitu kan. Nah, untuk setelah mendapatkan order reaksi untuk yang A-nya 2, untuk yang B-nya 1, kita masukkan adalah kesamaan laju reaksinya. Ini V sama dengan K, kalau konsentrasi A, pangkat laju reaksinya 2, kemudian konsentrasi B, pangkat 1, tapi kalau dari cara dia 1. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan nilai kesapaannya? Ada yang tahu? Gimana? Untuk menentukan nilai kesapaannya, kita ambil data mana aja yang ada di dalam, kita masukkan ke persamaannya. Misalkan, berikan pakai ini kan. Kalau kelompok 2 menggunakan data pertama kayak, nah
Untuk percobaan yang pertama itu kan laju reaksinya 0,02, kemudian konsentrasi untukannya 0,01 dan konsentrasinya 0,2. Dimasukin aja ke dalam persamaan laju reaksinya. Nah, nanti melakukan perhitungan kemudian ditetapkan K-nya adalah 100. Bisa ada yang hitung secara matematikanya? Misalkan. Nah, jadi untuk di dalam LKPD ini hasilnya adalah untuk order reaksi konsentrasi A adalah 2, konsentrasi B adalah 1, kemudian persamaannya adalah V sama dengan konsentrasi A tambah 2 adalah konsentrasi B, kemudian tetapkannya adalah 100. Dan berhitung ulangan dulu untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Semuanya sudah bebas untuk bisa mengerjakan order reaksinya. Nah, kemudian Ibu akan menambahkan sedikit materi mengenai order reaksi. Jadi, order reaksi itu adalah atau limit reaksi atau faktor konsentrasi itu adalah angka yang menunjukkan besarnya pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Jadi, order reaksi ini harus didapatkan dari eksperimen atau percobaan. Makanya tadi dibutuhkan menentukan order reaksi atau akan laju order reaksi berdasarkan data percobaan, karena memang order reaksi ini hanya diperoleh dari data percobaan yang sudah dieksperimenkan. Nah, ada grafik mengenai order reaksi order 0, order 1, order 2. Dari hasil yang kalian kerjakan untuk konsentrasi A, order 2, berarti dia grafiknya yang sebelah kanan, yang menunjuk ke atas ya. Karena itu artinya kalau order 2 itu adalah order yang jika konsentrasinya yang dipangkatkan 2, maka laju reaksinya akan 4 kali lebih besar. Makanya dia grafiknya menunjuk ke atas karena dia persamaan kuadrat. Kan jadi pangkatkan 2 kan persamaannya. Kemudian untuk yang konsentrasi B, ordernya 1, grafiknya yang tengah. Berarti maknanya kalau order 1 itu semakin besar konsentrasinya, maka laju reaksinya semakin cepat. Nah, kalau order 0 itu artinya dia konsentrasi tidak bergantung, laju reaksi tidak bergantung atau tidak dipengaruhi oleh konsentrasi. Nah, untuk ketetapan laju reaksi ini adalah bilangan yang menyatakan perbedaan antara hasil kali konsentrasi berpangkat order reaksi dengan laju reaksi. Makanya ini didapatkan konsentrasi untuk percobaan adalah 100, gitu ya. Nah, jadi untuk siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang mau? Kelompok berapa yang mau? Kelompok 2. Oke, silakan. Apa yang bisa Anda dapatkan setelah belajar hari ini? Cukup di depan. Kesimpulan yang akan kami ambil dari pengertian yang kami dapat tentang order reaksi adalah bilangan yang menggunakan perbandingan. Selanjutnya kita mempelajari tentang order reaksi. Jadi order reaksi itu adalah apa yang menunjukkan besarnya pengaruh konsentrasi terhadap order reaksi. Ada pertama order 0, order 1 dan order 2. Betul sekali. Bagaimana kelompok 1 bisa dipahami juga apa yang disimpulkan oleh kelompok 2? Bisa. Oke, karena sudah membedakan KKPD, sudah diberi penguatan, Ibu akan memberikan tugas evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang order reaksi. Tolong di-scan barcode yang di layar. Ini dikerjakan di rumah ya, tapi nanti kumpulnya via Google Form. Jadi nanti kalian tulis nama, jawabannya, kemudian di-scan, PDF-kan, baru disalin di Google Form ya. Nanti minggu depan akan kita bahas kembali. Nah, ini ada barcode lagi, tolong di-scan. Ini mengenai Ibu butuh refleksi dari kalian, apakah kalian masih ada kesulitan atau ada yang belum paham. Nanti akan Ibu beri penguatan tersendiri. Mungkin kalian kalau menyampaikan secara langsung agak malu ya, karena ada teman-teman yang sudah paham, ada yang belum paham. Jadi Ibu buatkan Google Form, jadi nanti hanya Ibu yang bisa melihat dan membacanya ya. Materi hari ini adalah laju reaksi yang subbab terakhir, yaitu order reaksi. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Jadi dimohon untuk anak-anak Ibu sebelum masuk ke kelas pertemuan selanjutnya, mohon dibaca-baca dulu mengenai kesetimbangan kimia ya. Nanti akan Ibu tanya juga bagaimana kesiapan kalian ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Faisal, mohon dipimpin.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, apa ada kita untuk percayaan soal kesehatan? Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.